Bermimpilah setinggi langit, karena jika engkau jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang. Beuh. Tapi itu yang dikatakan oleh Soekarno, dan bermimpi setinggi langit juga dikatakan oleh banyak orang-orang lain. Seperti misalnya motivator, seperti misalnya film Laskar Pelangi, seperti misalnya banyak lah, atau Naruto mungkin ya yang pengen jadi Hokage. Tapi intinya semuanya itu nyuruh kita bermimpi besar. Tapi apa jadinya kalau mengejar mimpi itu ternyata adalah sesuatu yang salah? Bisa nggak sih mengejar mimpi itu adalah sesuatu yang sebetulnya buruk buat diri kita? Bisa nggak menurut lo? Menurut gue bisa. So, selamat datang di segmen Satu Insight kali ini. Di sini gue bakal ngebedah tentang mimpi, gimana cara mencapai mimpi, dan sebetulnya gimana bermimpi itu bisa bikin lo nggak bahagia. Dan gue bakal bahas ini dalam perspektif psikologi. Oke? Lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. I'm scared, Joe. I'm not good enough. Anyway, I never got my spark. Yes, you did. Apa sih arti mimpi buat lo? Well, semua orang punya definisi dan maknanya masing-masing. Tapi kalau menurut psikologi, mimpi, tujuan hidup, cita-cita itu basically semuanya sama. Sama ya definisinya. Istilahnya itu kalau di psikologi bisa disebut sebagai aspirasi. Jadi aspirasi itu apa? Aspirasi itu adalah harapan atau ambisi untuk kita mencapai suatu tujuan yang ada dalam hidup kita. Kenapa sih kita punya aspirasi? Kenapa kita punya mimpi, punya life goal gitu? Ya sebenarnya biar hidup kita kerasa punya tujuan kan. Karena kalau kita nggak punya tujuan ya jadi meaningless. Jadi mungkin kita akan burn out lebih mudah, dan mungkin depresi lebih mudah, ya kan, mungkin mengalami quarter life crisis juga seperti lu semua para Gen Z yang ada di sini. Dan ini juga adalah hal yang membedakan kita dengan spesies-spesies lain. Jadi kalau manusia itu memang cenderung bisa berpikir ke depan gitu. Ketika hewan lain mungkin hanya berpikir oke, gue hari ini lapar, gue bisa makan apa. Manusia mikir oke, gue lapar, nanti gue bakal lapar, gue harus melakukan sesuatu untuk achieving that goal gitu. Dan sekarang mungkin udah lebih kompleks, bukan cuma makanan doang, lu juga mungkin pengen kaya, lu juga mungkin pengen nikah cepat, lu juga mungkin pengen punya mobil, rumah, pengen menguasai dunia, pengen bikin impact. Banyak banget kan? Nah, itu semua adalah keunikannya dan spesialnya manusia. Cuman intinya dari mimpi itu kita bisa membuat banyak hal ya. Termasuk juga gua di 1% gitu kan. Awalnya ini hanyalah sebuah mimpi, awalnya ini hanyalah sebuah pekerjaan part time yang iseng-iseng aja yang akhirnya jadi sebesar sekarang. Bayangin ya kalau manusia nggak punya mimpi, apa iya gitu akan ada negara Indonesia? Apa iya akan ada smartphone, akan ada iPad gitu dan lain sebagainya? Ya mungkin nggak akan ada. Jadi ya manusia memang butuh dan mungkin harus bermimpi. Tapi sayangnya proses mengejar mimpi itu nggak semudah itu. Bahkan bisa dibilang susah banget buat beberapa orang. Mengejar mimpi itu nggak seindah apa yang ada di film-film gitu. Yang pertama misalnya kalah terus menang gitu ya. Emang susah kadang-kadang buat mengejar mimpi. Mimpi yang awalnya kita anggap sebagai sumber kebahagiaan malah jadi sumber kesedihan. Dan itulah yang dirasakan oleh banyak anak muda di Indonesia. Nggak semua, tapi banyak yang merasa seperti ini. Dan udah banyak banget juga yang curhat ke mentoring atau konselingnya 1% gitu ya. Jadi this is clearly a problem, right? Ini adalah masalah yang mesti diselesain. Pertanyaannya adalah gimana cara nyelesain masalah ini? Dan kenapa memang mimpi bisa bikin kita menderita? Gue bakal bahas di part selanjutnya, oke? Oke, sebelum gue ngebahas kenapa mimpi, cita-cita tuh bisa jadi masalah, gue pengen tanya dulu ke lo dan lo bisa jawab di comment section. Menurut lo, mimpi terbesar lo tuh apa sih? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, kenapa lo memimpikan hal tersebut? Kalau kita ngomongin soal mimpi dan kita generalisasi semua mimpi orang-orang di seluruh dunia, sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa mimpi itu dikejar untuk dua hal. Apa aja dua hal itu? Pertama adalah kebahagiaan, dan yang kedua adalah kesejahteraan. Jadi apapun mimpi lo biasanya ya biar lo happy gitu. Itu pertama. Yang kedua biar lo sejahtera. That's why secara natural kita juga akan mikir bahwa oke, ketika gua nyampe ke sini, ketika gua ada subscribers segini, ketika gua banyak lah ya mimpi lu merasa lu bakal bahagia di fase itu. Meskipun kita tahu jawabannya nggak selamanya seperti itu. Mencapai mimpi lu nggak berarti bahwa lu bahagia, belum tentu gitu. Yang namanya manusia juga kan tidak pernah merasa cukup. Lu bahkan mungkin akan ngerasa hampa. Kalau di psikologi hal ini disebut sebagai hedonic treadmill gitu ya. Jadi kayak treadmill, kayak lu lari di tempat yang sama gitu untuk mengejar kesenangan gitu. Makanya ada kata hedon di sana. Sayangnya ya ini nggak cukup
cukup buat bikin kita bahagia. Justru malah bikin kita lebih rentan stres, justru malah bikin kita lebih rentan punya masalah, dan kebahagiaan lu jadi tergantung sama pencapaian lu. Ketika lu mencapai sesuatu yang itu sebenarnya kan faktornya banyak, ya lu akan merasa bahagia. Masih mending kalau sukses. Gimana kalau tiba-tiba resesi misalnya? Gimana kalau tiba-tiba inflasi, stagflasi, dan berbagai macam istilah yang bikin kita takut sekarang mungkin? Gimana kalau itu tiba-tiba terjadi? Lu udah kerja keras, lu udah bikin bisnis, lu udah ngutang ke bank, tiba-tiba gak sukses, ya lu bakal makin stres dong. Jadi gitu ya, udah tahu nggak bahagia tapi tetap dikejar. Nah pertanyaannya, kenapa manusia masih pengen ngejar sesuatu yang ini tuh kebahagiaan semu, paling cuman sementara, kenapa masih dikejar? Jawabannya adalah karena sukses itu juga menimbulkan candu. I imagine like we're gonna win. It's the only thing you can imagine, but it will be tough. Sukses itu juga seperti narkoba. Sukses itu juga kan menghasilkan dopamin, sama seperti gula, sama seperti rokok, sama seperti narkoba. Jadi gitu, makanya seringkali kalau lu lihat 1% tuh kan sebenarnya channel self improvement yang seringkali bilang jangan menyerah dan lain sebagainya. Justru di zaman sekarang ketika lu dicekokin dengan harus ngejar duit, penghasilan 1 miliar per bulan dan lain sebagainya yang bikin lu mungkin jenuh dan jengah itu dengan segala hal yang terjadi. Justru di zaman kapitalisme ini jangan-jangan kita bukan harus ngejar sesuatu, tapi justru yang harus kita lakukan adalah istirahat, santuy aja. Tapi ini hal yang menarik sih. Pasti gue yakin ada orang yang akan mempertanyakan, emang toxic fun kalau ngejar sesuatu? Jadi ada riset yang bilang kalau 14% atlet profesional itu bakal ngelakuin apapun buat ngerasain dapat medali olimpiade, termasuk kalau misalnya taruhannya adalah sakit jantung. 1 dari 10 atlet pengen merasakan itu. Bisakah gua ngejudge bahwa ini salah? Enggak. Tapi kalau gua bilang apakah itu worth it, mungkin buat gua pribadi bisa jadi enggak. Dan lagi-lagi ini udah banyak yang kecanduan. The best players always follow the best players. They want to be in the top of the game because they are the ones they are there. You know, you cannot rest or sleep because the other one can pass you. Dan seperti yang kita tahu kalau kecanduan ya orang kalau misalnya berhenti ya akan pengen lagi dan lagi kan. Makanya ada beberapa orang yang kadang kalau istirahat suka pengen kerja, termasuk diri gue sendiri. Dan saking sakaunya orang, ini juga sama adalah penelitian di atlet, dan bukan cuma di atlet sebenarnya kan, bisa jadi bapak emak lu atau mungkin nenek atau kakek lu yang udah pensiun juga merasakan hal yang sama. Jadi anggap aja kakek nenek lu itu udah kerja bertahun-tahun dan ambis dan sukses gitu. Terus tiba-tiba yang mereka jadi atlet jadi apa, terus tiba-tiba berhenti. Ini ada juga fenomenanya, namanya adalah post Olympic blues. Ini dialami oleh atlet-atlet profesional yang pensiun. Dan ini jadi bikin mereka kena gangguan kesehatan mental sih gitu ya. Bukan gangguan mental, beda ya. Termasuk gue juga ada pengalaman, ada kerabat, tapi setelah pensiun itu jadi kayak udah nggak ada kerjaan, dan biasanya nyuruh-nyuruh orang, biasanya juga punya achievement, tapi tiba-tiba enggak, jadi stres gitu ya. Makanya sering banget kali ya, mungkin kalau lu yang punya kakek atau nenek bisa cerita kali ya di comment section. So, jadi niat awalnya tuh ngejar kebahagiaan, malah jadi hedonic treadmill ya. Jadi kayak stres, jadi toxic relationship. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita harus berhenti ngejar mimpi kita? Well, coba sampein pendapat lo di kolom komentar, karena gue bakal bahas ini di section selanjutnya. Oke, jawabannya menurut gue tergantung, lagi-lagi. Ya nggak bisa ada jawaban fix untuk setiap masalah. Tapi kalau gue cenderung kemana sih? Kita coba lihat dari sejarah. Pertama, bisa jadi kita harus berhenti bermimpi, bisa jadi kita harus berhenti untuk punya tujuan. Kenapa? Ada cerita tentang salah satu penulis dari Amerika yang sangat amat terkenal. Namanya adalah Charles Bukowski. Gue salah nggak ya nyebutnya? Gue bukan pembaca dia sih. Charles Bukowski ini dia tuh bertahun-tahun udah nulis dan ngejar mimpi jadi penulis gitu ya. Tapi dia baru jadi penulis beneran dan dapat uang dari tulisannya itu di umur 49. Dan ketika si Bukowski ini ditanya gimana sih caranya jadi penulis, dia menjawab dengan 2 kata, don't try. Gak usah cuy. Dan si tulisannya ini, don't try ini bahkan sampai ditulis di nisannya ketika dia meninggal. Kenapa dia bisa nyuruh kita untuk don't try? Kenapa? Nah, kalau menurut Bukowski gitu ya, ketika lo melakukan sesuatu dengan ambis dan mengharapkan hal lebih, bisa jadi lo akan berakhir dengan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi problemnya adalah di ambisi itu. Bisa jadi ambisi ini yang ngebunuh lo. Makanya don't try. Gak usah kerja terlalu keras. Dan kalau menurut Charles Bukowski, meskipun ini interpretasinya banyak karena dia writer kan, pasti ada makna-makna tersendiri, tapi kalau menurut Bukowski mendingan jadi konsisten aja tanpa mengharap apa-apa. Dan ini tuh dibuktikan juga oleh penelitian sebetulnya. Orang-orang yang ngejar kebahagiaan dan desperately
mereka pengen bahagia, justru lebih tidak bahagia daripada orang yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja maksudnya tidak berambisi untuk menjadi bahagia, yang ya udah santuy aja gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya mungkin adalah, terus apakah gue harus santuy? Apakah gue harus ya udah gitu nggak punya cita-cita? Jawabannya adalah tergantung. Tapi menurut gue tetap harus sih punya cita-cita. Kenapa? Karena yang gue bilang tadi di awal bahwa cita-cita, impian, tujuan tuh penting buat umat manusia. Kita harus terus berinovasi, apalagi sekarang mau ada climate change, bukan mau sih, sedang terjadi. Jadi ini tetap perlu, cuman harus dengan cara yang tepat. Karena mimpi itu akan jadi salah ketika lo menganggap ini sebagai adiksi untuk mencapai kebahagiaan. Bermimpi it's okay, tapi santuy juga harus gitu ya. So, apa yang harus dilakuin? Nah, di part selanjutnya gue bakal berbicara tentang seni bermimpi. Nah, kemarin kan ada video tuh tentang seni menyerah. Sekarang gimana caranya lo bisa bermimpi dengan baik? Jadi gimana caranya untuk bermimpi tanpa lu kecanduan bermimpi, tanpa lu jadi toksik? Nah, ada beberapa tips yang bisa gua kasih. Pertama, mimpi itu nggak harus besar. Ya bisa sih bikin mimpi yang besar, tapi lagi-lagi tujuannya mungkin bisa jadi dikecil-kecilin gitu ya. Mimpi yang kecil-kecil dulu, jangka pendek, bahkan bisa juga nggak perlu pikir mimpi yang besar, mimpi yang simpel aja. Itu menurut riset sebenarnya jauh lebih mudah dicapai, jauh lebih efektif daripada ngeset mimpi yang benar-benar besar banget gitu ya, yang cenderung memang lebih susah untuk dicapai. Dan ketika lo gagal pun kan lo udah punya ekspektasi tinggi, misalnya kan mimpinya tinggi, ya ini akan seperti kata stoicism itu, kalau misalnya bahagia dan sedih itu kan hasil dari ekspektasi. Kalau ekspektasinya rendah ya mungkin lo bakal lebih bahagia ketika dapat lebih, tapi beda kalau lo ekspektasinya lebih, ketika lo dapat hal yang biasa-biasa aja, aduh jadi sedih. Dan yang kedua, mimpi lo harus realistis dan pragmatis. Nah, ini sebenarnya adalah prinsip 1% yang utama. Gimana caranya manusia tuh jadi pragmatis gitu. Pragmatis di sini bukan berarti mengalahkan segala cara ya, tapi lihat-lihat kondisi lo kayak gimana, keluarga lo kayak gimana, kondisi dunia kayak gimana. Makanya kita bikin kurikulum ini bentuknya segitiga. Kenapa sih bentuknya segitiga ya? Karena banyak orang tuh yang di levelnya masih bawah. Terus banyak juga orang yang mungkin udah level atas tapi nggak lulus juga level bawah gitu. Nah, jadi harus realistis. Kan banyak ya orang-orang yang sudah kaya, tapi ternyata KDRT, tapi ternyata cerai, tapi ternyata kemarin juga Johnny Depp dan Amber Heard kan berantem sampai dilihatin seluruh dunia. Padahal mereka berdua udah kaya, udah punya duit, cakep, ganteng, baik lagi. Kayak kenapa sih orang kaya punya masalah? Nah, itu karena mungkin kurang pragmatis, kurang ngikutin kurikulum 1% nih yang level 1 dan 2. Nah, lu mungkin yang mana gua tahu kebanyakan dari lu adalah kalangan menengah ke bawah. Dari data yang gue punya, lu juga mesti coba pragmatis. Mungkin lu pengen nyampe ke level 4, tapi ingat ada level 1, ada level 2, ada level 3, ada level 4. Jadi masuk dulu level 1, level 2. Kalau lu pengen ke level 4, mungkin ada yang harus lu korbanin di level 1. Dan apakah itu sehat, apakah itu baik, ya terserah lu gitu. Cuman kalau dari 1% kita udah punya kurikulum yang memang menunjang kepragmatisan orang-orang gitu. Jadi maksudnya realistis itu seperti itu. Sedikit demi sedikit, tadi kan short term goals, yang awal yang pertama, yang kedua adalah realistis gitu. Kalau memang lu ngerasa bahwa ini terlalu mahal buat lu barangnya, kalau misalnya lu ngerasa bahwa lu nggak punya safety net, mungkin lu bisa ngerem sedikit gitu untuk ngumpulin dulu dana darurat, lalu abis itu baru bikin bisnis. Nah, yang ketiga ini menarik. Jadi kalau menurut gua mimpi itu lebih baik yang non material daripada yang material. Maksudnya adalah material tuh kayak contohnya gua pengen beli PS5, gua pengen beli apa, nggak salah sih sebetulnya ya. Cuman hal-hal yang non material tuh seringkali lebih penting malah. Dan banyak banget kasus yang orang tuh ketika sudah punya duit terus kayaknya ini bukan yang gua mau gitu ya. Jadi hal-hal yang non material seperti teman, keluarga, ya relationship, terus juga mungkin ketenangan batin, kesehatan mental itu tuh penting gitu. Jadi bukan cuma masalah lu bisa mencapai uang yang sangat banyak, tapi juga uang itu mau lu apain kan. Dan ketika lu tanya uang itu mau lu apain, biasanya hal-hal non material lah yang dicari. Ketenangan, kesantuyan, lu kerja nggak terpaksa, lu punya pasangan yang oke, itu kan semuanya non material. Memang cara untuk mendapatkan itu adalah dengan uang, ya kan? Tapi ingat, uang itu bukan tujuan akhir, uang itu hanyalah cara, ya kan? Jadi tetapkanlah tujuan non material. Dan ini juga dibuktikan oleh riset, orang-orang yang memang punya mimpi non material itu lebih bahagia daripada orang-orang yang materialistis gitu ya. Jadi ya silakanlah, banyak hal-hal non material yang bisa lu kejar. Dan yang keempat, ada juga yang namanya makna dan impact gitu. Nah, mimpi
itu, misalnya lu udah punya nih mimpi non material, short term, dan juga realistis. Nah, kalau misalnya mimpi yang ketiga tadi itu ditambah dengan mimpi ini bisa mewujudkan impact ke orang lain dan bisa punya makna buat diri lu sendiri yang lebih besar daripada keinginan diri lu aja, itu bakal bikin lu semangat cuy. Jadi kalau lu bikin startup misalnya, instead of dapat duit doang tapi lu juga bisa berimpact ke orang dan orang berterima kasih ke lu, itu tuh jauh lebih oke sih, dan lu juga ngebantu orang kan. Nah, dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah ya action sih gitu. Kayak menuliskan mimpi itu sudah bagus, tapi nggak cukup, lo harus action. Jangan lupa aja mimpinya dipraktekin, dicicil dikit-dikit, dan ya dilaksanain. Dan kalau misalnya lu ngerasa pengen nyerah, mungkin lu bisa tonton video kita yang kemarin ya, yang ngomongin soal seni menyerah. Siapa tahu itu bisa ngebantu. Nah, at the end of the day, ya tiap orang sebenarnya punya caranya masing-masing ya dalam mencapai mimpi mereka, dan bukan hak gua untuk nyuruh-nyuruh lu ngelakuin sesuatu, tapi mungkin sharing aja dari gua tentang riset yang gua lakuin, kurikulum 1%, dan juga pengalaman pribadi gua tentang mimpi itu sendiri yang sebetulnya penting, tapi inget caranya harus benar. Ya cuman kalau misalnya lu nanti mau tetap ngejar duit, ngejar apa ya silahkan lah, terserah lu. Tapi dari gua sendiri memang mimpi yang baik itu ya mimpi yang sesuai dengan kurikulum 1% sih, yang mana lu mulai dari survive, terus lu mulai habis itu ke proteksi, risk management gitu ya, terus habis itu lu naik ke happy, healthy, produktif, lu coba nyari pasangan juga, baru habis itu lu bikin bisnis, habis itu lu juga sharing ke orang lain, termasuk juga melihat investasi atau aset lu growing gitu. So dengan berbagai masalah yang dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang, atau mungkin ada juga dari lu yang udah tua gitu ya, nggak masalah gitu, nggak ada kata telat untuk mulai. Dan karena video ini udah habis, gue mau ngasih satu hadiah buat lu, yaitu adalah worksheet gratis. Ini adalah worksheet yang bisa ngebantu lu untuk melihat sebenarnya lu ada di posisi mana di kurikulum 1%, dan juga akan ngebantu lu untuk punya kesehatan mental dan fisik yang baik. Jadi ada 2 worksheet gitu ya. Dan kalau lu ngerasa bahwa aduh gue kesulitan Van, gue udah nyoba ngelakuin berbagai macam hal, gue nggak bisa happy dan lain sebagainya, lu bisa konsultasi ke mentor atau psikolog 1% gitu, karena lu bakal dibantu untuk nyesain masalah hidup lu, dan lu juga bisa sekalian curhat, meluapkan emosi di sana gitu. Ya sudah, mungkin sekian dari gua kali ya. Semoga tujuan lu bisa tercapai, semoga cita-cita lu bisa tercapai, dan semoga itu nggak jadi toksik. Dan kalau lu butuh bantuan, jangan lupa ke 1%.net. Oke? Gua Evan dari 1%. Well, thanks.